Selamat malam dan shalom. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah homiletika dan kedudukan homiletika di teologia. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Sejarah homiletika itu dimulai pada zaman jemaat mula-mula, di mana pada saat itu naskah khotbah belum dituliskan, namun disampaikan secara lisan. Jadi apa yang disampaikan kepada jemaat pada saat itu berdasarkan apa yang telah dilihat dan juga dialami oleh murid di sekitaran Yesus. Nah, setelah zaman semakin maju, sejarah juga mulai berkembang. Naskah khotbah itu mulai dituliskan, apa yang telah dilihat dan dialami oleh murid yang ada di sekitar Yesus itu mulai dituliskan. Nah, kemudian di zaman bapak-bapak gereja seperti Origenes, Agustinus dan juga Yohanes Chrysostomus, mereka menjelaskan mengenai apa itu khotbah yang lebih mendalam. Salah satunya adalah pengajaran dan juga dapat menyenangkan hati. Khotbah itu mengenai pengajaran dan yang dapat menyenangkan hati. Atau seperti salah satunya itu percakapan yang penuh arti dan yang menimbulkan rasa cinta, rasa rindu di dalam hati jemaat untuk mengetahui isi dari Alkitab. Nah, kemudian pada abad yang ke-17 itu homiletika dipakai sebagai ilmu berkhotbah. Kemudian seiring perkembangan zaman, homiletika ini dipakai sebagai alat doktrin gereja, sehingga khotbah dalam kegiatan-kegiatan beribadah itu sudah mulai tidak sejalan dengan isi Alkitab. Nah, maka dari itu tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, Zwingli, dan juga Calvin ini melawan dalam hal ini, meluruskan apa yang sebenarnya dari isi Alkitab yang sudah mulai tidak sejalan ini. Kemudian dalam reformasi ini khotbah disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan lebih mementingkan dalam khotbah itu berpusat pada Alkitab. Kemudian pada masa pietisme, khotbah ditekankan pada penghayatan hati dan juga jiwa. Nah, pada masa pietisme ini di mana khotbah ditekankan pada penghayatan hati dan juga jiwa, dari itu timbul zaman penginjilan, di mana khotbah bukan hanya untuk memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan isi Alkitab, tetapi mereka juga tokoh-tokoh pada zaman pietisme ini juga mentransformasikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Nah, begitulah sejarah dari homiletika. Kemudian bagaimana kedudukan homiletika di dalam teologia? Yang pertama itu teologi biblika yang bertugas untuk menggali arti dan juga makna yang benar dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru untuk menjadi pegangan iman. Kemudian yang kedua ada teologi sistematika, di mana teologi ini bertugas untuk menemukan, merumuskan dan juga mempertahankan dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman dalam berpikir dan bertindak secara terhadap objek yang bersifat dogmatis. Kemudian yang ketiga ada teologi historika, di mana teologi ini bertugas untuk mengikuti dan menyelidiki perkembangan pengajaran dan juga sejarahnya dan gereja dan sejarahnya. Seperti contohnya yaitu sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada teologi praktika. Teologi ini bertugas untuk memikirkan dan melancarkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar lebih mengena kepada jemaat. Nah, teologi ini memikirkan bagaimana
teologi biblika, teologi historika, dan teologi sistematika ini dapat memaknai hidup manusia. Baik demikian sejarah homiletika dan juga kedudukan homiletika dalam teologia. Selamat malam dan shalom.